yang harus dikurangi di bulan Ramadan. Satu, makan. Jangan sampai Ramadanmu siangnya isinya kelaparan, malamnya isinya kekenyangan. Jangan sampai Ramadanmu bukan mengurangi makan tapi mengubah jadwal makan. Waktunya sahur, sahurnya banyak banget. Karena dia bilang untuk sarapan sekalian makan siang. Giliran waktunya buka, bukanya banyak banget. Karena dia bilang makan siang yang tertunda dan juga makan malam yang diawalkan. Itu namanya bukan puasa, tapi jamak takdim dan jamak takhir. Kurangi makan di waktu puasa dan liatin rasanya berbeda. Kurangi makan terutamanya waktu buka. Teori makan yang disampaikan Nabi, yakfik lukaimat yukimna sulbak. Cukup untukmu makan sekedar memberdirikan tulang punggung. Orang tuh kalau lagi lapar banget, berdiriin tulang punggungnya susah, lemes gitu. Tulang punggungnya nggak bisa berdiri. Kata Nabi, kamu makan sekedar memberdirikan tulang punggung. Kalau udah bagus dirinya, bagus duduknya, tulang punggungnya udah berdiri, kamu belum perlu makan sebenarnya. Susah banget ya. Apalagi di hadapan bakso, mie ayam, lontong sayur, soto, luar biasa. Kalau kami nggak mampu gimana ya Rasulullah? Fa in kana falabud fa thuluthun li ta'amik wa thuluthun li syarabik wa thuluthun li nafasik. Kalau kamu harus makan, perutmu jangan dipenuhi semuanya dengan makanan. Akan tetapi sepertiga perutmu buat makan, sepertiga perutmu buat minum, sepertiganya buat jalur nafas. Kenapa gitu Rasul? Sebab orang kalau terlalu kenyang, nafasnya susah. Liatin aja. Kamu habis kekenyangan nih, sholat, kekenyangan buka puasa. Begitu sholat maghrib bacanya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Susah nafasnya karena terlalu kenyang. Apalagi pas giliran sujud, kamu terlalu kenyang. Ya hadza kufa angka jutha'ak. Kata Nabi kepada seorang sahabatnya yang bersendawa. Ada sahabatnya Nabi sendawa. Sendawa bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya kelegean. Di antara para sahabat dia bersendawa. Nabi lihat itu, tahu kenapa dia bersendawa, karena terlalu kenyang. Nabi Muhammad bilang, ya hadza kufa angka jutha'ak. Tahanin sendawa kamu, jangan suka bersendawa. Kata Nabi Muhammad, fa inna man tala shib'uhu yaumal qiyamah tala shib'uhu fid dunya tala ju'uhu yaumal qiyamah. Karena orang yang panjang kenyangnya di dunia akan
panjang laparnya di akhirat nanti. Serem bener nih. Fa inna man tala shib'uhu fid dunya tala ju'uhu yaumal qiyamah. Yang panjang kenyangnya di dunia akan panjang laparnya di akhirat nanti. Ya Allah, ya Allah, selamatkan kami di hari akhirat nanti ya Allah. Jangan jadikan kami kelaparan, jangan jadikan kami kehausan, jangan jadikan kami hina, jangan jadikan kami susah, jangan jadikan kami terhina, jangan halangkan kami dari rahmat-Mu, jangan halangkan kami dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti ya Allah. Amin ya rabbal. Kurangi makan, jangan kenyang-kenyang. Saya tinggal 4,5 tahun di Tarim. Waktu saya tinggal di sana, santrinya belum banyak. Jadi kami sering keluar untuk berbuka puasa dalam undangan-undangan di rumah orang-orang Tarim. Saya nggak tahu sekarang gimana. Nggak ya, nggak ada ya. Soalnya santrinya udah banyak sekarang. Dulu santrinya sedikit, gampang tuh dibawa-bawa sama Hubabah. Kami kalau berbuka puasa di Daruz Zahra, kurma sama sambusa. Kurma sama sambusa. Menunya itu terus nggak pernah ganti. Sampai akhirnya ketika dapat undangan untuk buka puasa di rumah orang, apalagi lihat rumahnya besar, wah kami udah pede banget nih, pasti hidangannya macem-macem. Jelang-jelang maghrib keluar kurma, saya tahu sunnah. Jelang maghrib dikit lagi keluar sambusa. Saya tungguin, semoga datang teman-temannya. Ternyata sampai dengan azan maghrib berkumandang, hanya 2 makanan itu yang terhidang. Ya Allah, ternyata sama aja ini ya. Banyak dari orang-orang soleh di kota Tarim memutuskan untuk kalau buka puasa menunya itu terus dari awal bulan sampai akhir bulan. Kurma karena sunnah, kopi biar matanya terang, nggak ngantukan. Walaupun untuk sebagian orang dikopiin berapa banyak juga tetap aja ngantuk. Ustazah, saya udah minum kopi banyak tetap aja ngantuk Ustazah. Gimana menurut Ustazah? Coba matanya diumurin kopi gimana coba? Saudaraku sekalian saya muliakan, ama sambusa itu aja tuh terus sepanjang bulan. Kenapa begitu? Mereka bilang agar hawa nafsu kami tidak meminta yang lain-lain, tidak menuntut yang lain-lain, agar hawa nafsu kami menjadi lemah selama bulan suci Ramadan, tidak menuntut untuk dipenuhi kriteria-kriterianya. Ini nafsu kita nih. Saudaraku sekalian, Allah ketika menciptakan manusia, menciptakan juga hawa nafsunya. Sesudah Allah menciptakan hawa nafsu, Allah panggil, ya nafas ta'al, nafsu sini. Dipanggil nggak datang, pas giliran nggak dipanggil dia datang sendiri. Ketika dia datang, Allah tanya, ya nafas, man ana wa man anta. Nafsu, kamu siapa, aku siapa, kamu siapa? Nafsunya menjawab, ana wa anta.
Gua lo nafsu nih, belagu luar biasa, sombong luar biasa, narsis luar biasa, egois luar biasa. Allah kemudian berkata kepada malaikat, ya malaikati aghrikhu fi biharil ju'. Wahai malaikatku, lemparkan nafsu tersebut ke dalam lautan lapar. Nafsu dilemparkan ke dalam lautan lapar sampai sesudah benar-benar lapar. Nafsu kembali dipanggil oleh Allah, ya nafs ta'al, wahai nafsu kemarilah. Nafsu pun datang. Ditanya sama Allah, man ana wa man anta. Nafsu tersebut menunduk kemudian berkata, anta rabbi wa ana abduk. Engkau adalah Allah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Para ulama menyampaikan, kalau kamu ingin hawa nafsumu merunduk kepada Allah, kalau kamu ingin jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sejati, kalau kamu ingin memiliki hati yang mengerti sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada godaan dari hawa nafsu, biarkan hawa nafsumu terbiasa dengan lapar. Pesan Nabi kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, dawimi ala gar'i babillah. Wahai Aisyah, terus-teruslah mengetuk-ngetuk pintunya Allah. Terus-teruslah mengetuk-ngetuk pintunya Allah. Sayyidah Aisyah bertanya, bimadzaka ya Rasulullah? Gimana caranya wahai Rasul? Ngetuk-ngetuk pintunya Allah tuh gimana caranya? Kalau dibilang ketuk-ketuklah pintunya, ulama masih kebayang caranya buat datang. Tapi mengetuk pintu Allah, bagaimana caranya wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, bil ju', dengan lapar. Saat kamu sedang lapar, pun saat kamu sedang sakit, sedang kesakitan, pun saat kamu sedang miskin, juga saat kamu sedang tersakiti, terzolimi, itu adalah saat-saat di mana kamu sedang akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sama saja dengan kamu sedang berada di pintu Allah dan mengetuk-ngetuk pintunya. Ijabahnya dekat, doanya orang yang lapar lebih diijabah Allah dibandingkan dengan doanya orang yang kenyang. Imam Ghazali bahkan mengatakan, kadzab man idda'a annahu khashi' wa huwa syab'an. Bohong orang yang mengaku bisa sholat khusyuk padahal dia dalam keadaan kekenyangan. Nggak bisa, nggak bisa. Kata Imam Ghazali, saya udah coba berulang-ulang kali, nggak bisa, nggak bisa. Sholat khusyuk dalam keadaan kenyang perutmu nggak mungkin, nggak mungkin, mustahil. Saya ngerasain susah untuk konsentrasi di majelis dalam mengajar saat dalam keadaan kekenyangan. Susah sekali. Mau konsentrasi mengajar dalam keadaan perut kenyang itu susah. Susah untuk konsentrasi dalam keadaan perut kita kekenyangan. Maka kalau kepengen ilmumu banyak, konsentrasimu mudah, ibadahmu diterima, dan kamu sedang mengetuk-ngetuk pintunya Allah, apalagi kalau kamu berharap hawa nafsumu merunduk, hatimu sujud kepada Allah,
berusahalah untuk menjaga lapar. Belajarlah untuk sering-sering lapar, terutama di bulan suci Ramadan. Ustazah, yang namanya puasa mau udah pasti lapar Ustazah. Tahu saya. Tapi masalahnya tetap lapar bahkan di waktu malam itu hanya hamba-hamba berkelas yang dapat melakukannya. Maksudnya nggak buka gitu Ustazah. Buka, tapi tidak berlebih-lebihan. Perut kamu itu kayak katanya Nabi Muhammad, tulutun li ta'amik, tulutun li syarabik, tulutun li nafasik. Sepertiga aja. Makannya tuh jangan banyak-banyak, sepertiga aja. Nasi kamu tuh jangan banyak-banyak ngambilnya. Ustazah, saya mah nasinya dikit tapi lauknya banyak. Sama aja, makannya jangan banyak-banyak. Sesudah makan juga minumnya jangan banyak-banyak. Saya mau makan dikit Ustazah, tapi habis itu es doger, es teler, jus mangga, jus alpukat, sama kopi sama teh. Wah, Masya Allah, banyak sekali minumnya ya. Nah, itu kita jagain lapar kita selama bulan suci Ramadan. Insya kita kalau sunnahnya lapar itu ikut Nabi Muhammad, nggak ada yang sanggup. Nih ya, kita nih kan dalam hidup, hal paling indah dalam hidup adalah ittiba li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Tapi orang suka mikir bahwa yang sunnah itu hanya misalnya sholat sunnah, puasa sunnah, atau zikir-zikir. Bukan hanya itu teman-teman, banyak. Semua akhlaknya Nabi, termasuk berbicara yang baik, bicaranya nggak panjang-panjang, kemudian lagi bicara dengan senyuman. Itu juga bagian dari sunnahnya Nabi besar Muhammad. Dan salah satu dari sunnah besarnya Nabi Muhammad adalah al-ju', menahan lapar. Kalau bicara nahan lapar, Nabi Muhammad jagonya. Nabi Muhammad juaranya. Sayyidina Umar bin Khattab bercerita, kata Sayyidina Umar, dakhaltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah dipersilahkan, saya kemudian menuju, tanya nabinya di mana? Di kamar. Nabi itu kamarnya nggak pakai pintu, hanya ada tirai. Zaman itu sepertinya memang masih belum umum orang punya pintu untuk pembatas ruangan dengan kamar. Kebanyakan hanya tirai aja, satir aja. Kata Sayyidina Umar, aku lihat tirai menerbangkan angin gitu. Akhirnya tirainya terbuka, Nabi Muhammad sedang tidur. Aku mendekati Nabi Muhammad, mau nanya, apakah engkau tidur wahai Rasulullah, saya ada keperluan gitu. Tapi ketika saya buka tirai tersebut, saya dapati Nabi Muhammad sedang meringkuk di lantai. Nabi sedang meringkuk di lantai. Saya pun panik lihatnya. Saya segera deketi Nabi Muhammad. Amaridun anta ya Rasulullah? Apakah engkau sakit wahai Rasulullah sehingga engkau meringkuk sampai-sampai, mohon maaf, lututnya itu nempel ke perutnya? Posisinya Nabi tentu saja berpakaian, tapi maksudnya posisinya itu lututnya itu sampai nempel ke
beliau. Aku berkata padanya, amaridun anta ya Rasulullah, apakah engkau sakit wahai Rasulullah? Nabi memandangku tersenyum kemudian berkata, la ya Umar, innama ana jau'an. Tidak wahai Umar, saya hanya sedang lapar. Telah lebih dari 3 hari 3 malam perutku tidak masuk makanan apa-apa wahai Umar. Kemudian dalam suara yang mirip rintihan Nabi Muhammad berdoa, yang mana Sayyidina Umar ketika mendengar doanya tak mampu menahan lelehan air matanya. Beliau segera berteriak dan menangis mendengar doa Nabi Muhammad. Ya Allah, kata Nabi dengan suara yang mirip rintihan, ya Allah, jadikanlah laparnya Muhammad di dunia sebagai ampunan untuk umat Muhammad di akhirat. Ya Allah, jadikanlah laparku di dunia sebagai ampunan untuk umatku di akhirat. Sahib syafaatul udma, pemilik syafaat yang sesungguhnya. Semoga doa Nabi Muhammad untuk kita tak pernah terhalang insyaallah. Semoga kita di antara umatnya yang mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dimintakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu, Kak, Dek, ini saya kasih tahu satu tips, satu trik, satu resep. Kamu kalau lagi ada satu dosa yang terus-terusan kamu kerjakan, padahal kamu ingin berhenti dari dosa tersebut, atau kamu merasa dosa kamu udah banyak gitu, tapi gimana caranya buat dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, atau kamu sedang ingin mendoakan anakmu atau suamimu agar kembali ke jalan hidayah, karena kamu lihat anakmu bandel, anakmu susah diajakin sholat, anakmu dekat kepada dosa-dosa, bahkan mungkin diantaranya adalah dosa-dosa besar. Suamimu misalnya, orang tuamu misalnya, atau siapapun aja yang kamu sayangi, tapi dia berada di jalan yang salah atau berada dalam dosa, yang kamu inginkan agar anakmu atau dirimu atau keluargamu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jalan hidayah. Kamu yang serius doa minta kepada Allah, katakan, ya Allah, saya umat Nabi Muhammad, atau anak saya juga umat Nabi Muhammad, atau keluarga saya nih ya Allah, suami saya atau ibu saya, bapak saya umat Nabi Muhammad ya Allah. Saya tagih doa Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Kabulkan doa Nabi Muhammad untuk saya. Berhentikan saya dari dosa ya Allah. Ampuni dosa saya dan jangan biarkan saya mengerjakan lagi dosa tersebut ya Allah. Kabulkan doa Nabi Muhammad untuk saya. Kabulkan doa Nabi Muhammad untuk anak saya ya Allah. Kabulkan doa Nabi Muhammad untuk suami saya. Tagih doa Nabi Muhammad, sebab Nabi sepanjang hidupnya senantiasa mendoakan kita umatnya. Kurangi. Kedua, kurangi tidur. Kenapa gitu? Sebab orang kalau panjang tidurnya, banyak tidurnya, artinya dia sedikit ibadahnya.
Walaupun zaman sekarang begadang juga bukannya ibadah ya. Banyak yang ibadahnya atau banyak yang malamnya bukannya ibadah malah scroll Shopee. Ada yang begitu? Mana orangnya? Murah ustazah kalau malam. Jadinya kita tungguin. Boleh, nggak apa-apa. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa di waktu malam selain ada diskonan belanjaan, juga ada ijabah doa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa hamba-hambanya di saat waktu malam. Katanya Allah dalam salah satu hadis qudsinya, kadzab manidda'a mahabbati idza jannahu lail nama'anni. Bohong orang ngaku cinta kepadaku tapi sepanjang malam dia meninggalkanku, kata Allah, untuk terlelap dalam tidurnya. Kalau kamu serius pengen jadi hamba Allah, yang seriuslah berdoa, meminta kepadanya, terutama di waktu malam. Di bulan suci Ramadan, yuk kurang-kurangin tidur di waktu malam. Siang aja ustazah boleh, tapi jangan sepanjang siang juga. Bangun cuman buat sholat duhur, habis itu tidur lagi. Bangun scroll Instagram, scroll TikTok, nonton sebentar, habis itu sholat asar, habis itu ke dapur, terus maghrib dah. Kayaknya gak gitu caranya puasa. Puasa itu menahan lapar. Puasa itu mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Memang para ulama, orang-orang soleh banyak yang memilih tidur di waktu pagi atau siang di bulan Ramadan dibandingkan dengan tidur di waktu malam. Kenapa? Karena Ramadan itu antara malam sama siangnya muliaan malamnya. Muliaan malamnya. Malamnya Ramadan itu lebih mulia daripada siangnya. Jadi mereka memilih untuk tidurnya di waktu pagi. Habis isyraq baru tidur. Tapi mereka akan bangun di waktu duha atau di waktu sebelum duhur. Sesudahnya mereka pun sibuk mengerjakan kembali ibadah-ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangi waktumu di bulan Ramadan, jangan banyak tidur. Insya Allah. Yang terakhir, di waktu bulan suci Ramadan jangan banyak ngomong. Pengen Ramadanmu berkualitas, pengen puasamu menjadi puasa yang bagus, teman-teman saudara sekalian, jangan kebanyakan ngomong. Ustazah, saya mah nggak ngomong ustazah, tapi saya cerita di grup WhatsApp. Cerita apa? Gosip ustazah. Itu kalau kamu cerita di grup WhatsApp, bukan hanya kamu kayak lagi ngobrol sama satu orang, tapi itu kan kayak lagi meeting, kayak lagi rapat sama banyak orang gitu ya. Lebih-lebih lagi dosanya kayak ngomong sama banyak orang. Hati-hati sama jempol-jempol yang akan dihisab Allah di akhirat nanti karena menuliskan komentar-komentar julid. Hati-hati, jangan dikira kamu tidak akan dihisab atas komentar-komentar pedasmu di media sosialmu. Semuanya hanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh.
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari akhirat nanti mulut ditutup, yang berbicara adalah tangan. Apa yang sudah dia tuliskan di media-media sosial, apa yang sudah dikatakan oleh tangan-tanganmu, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu di akhirat nanti. Hati-hati. Hati-hati. Lagian ya, kamu kalau ngomong secara langsung nggak berani, kenapa berani komentar? Soalnya pakai akun fake ustazah. Jadi orang nggak akan tahu kalau itu saya. Orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan keluar dari mulut seseorang, tidaklah satu tulisan diketik oleh seseorang, melainkan semuanya tertulis oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Semuanya akan dipertanyakan kepadamu. Apapun yang kiranya membawa penyesalan di akhirat nanti, jangan lagi lakukan. Kurangi bicara di bulan suci Ramadan. Hati-hati. Apalagi kalau bicaranya yang gak bagus. Apalagi kalau bicaranya pakai tanda seru. Marah mulu, ngomel mulu, ngomel sama suami, sama anak juga marah-marah. Bu, man lam yada' siyamuhu an qawli zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasa tidak bisa mencegah dia dari berkata keji atau melakukan perbuatan keji, maka Allah nggak perlu sama dia ninggal makan dan minumnya. Puasanya dilepeh sama Allah Subhanahu wa taala. Puasanya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala mentah-mentah karena di waktu puasa kamu tidak menjadikan puasamu sarana menghindari berbicara keji ataupun kalimat-kalimat kotor. Jauhin. Jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor, jangan marah-marah, jangan nyakitin orang, jangan gosip, jangan ghibah, jangan fitnah, jangan namimah. Jagain lisan, pikirin lagi kalau mau bicara. Ustazah, itu kan bulan suci Ramadan, berarti sekarang masih boleh dong Ustazah? Iya, enggak juga Ustazah, kan yang bisa batalkan pahala puasa. Berarti kalau habis tarawih boleh Ustazah? Ada temen telepon, kamu tahu nggak kabarnya si fulan? Kayaknya aromanya aroma ghibah gitu. Kan kita lagi puasa ya, habis tarawih nanti gimana? Jangan. Pesannya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, kehancuran umat di akhirat nanti, hancurnya umat di akhirat nanti adalah akibat perbuatan lisan-lisan mereka. Jagain lisanmu, sehingga semoga lisan kita akan bawa kita ke dalam surga Allah Ta'ala. Biar pantas diizinkan Allah ucap salam kepada Nabi Muhammad. Biar lisan kita pantas buat bilang sama Nabi, saya umatmu wahai Rasulullah. Menurutmu yang suka ngomel-ngomel emang pantas? Menurutmu yang suka ngomong kasar, ngomong kotor, caci maki orang emang pantas?
Nggak pantas teman-teman, nggak pantas. Menurutmu yang suka nuntut suami, kalau kamu pulang nggak bawa uang, jangan tidur di rumah. Emang pantas ucap salam sama Nabi Muhammad? Pantas. Yuk, insyaallah 3 hal tersebut kita kurangi, kemudian kita perbaiki sholat kita perbaiki puasa kita perbaiki tarawih kita perbanyak membaca Al-Quran, kita siap menuju bulan suci Ramadan. Awal Ramadan baca surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Kalau bisa di dalam sholat sunnah maghrib, ba'diyah maghrib, atau sholat sunnah ba'diyah isya lebih bagus. Kalau enggak di luar sholat pun juga nggak apa-apa, kamu baca surat Al-Fatah, sebab Nabi selalu melakukannya di awal Ramadan. Beliau membukanya dengan membaca surat Al-Fatah. Saudaraku sekalian saya muliakan, ibadah, kasih bukaan puasa buat orang-orang yang berpuasa, melakukan banyak sedekah, melakukan banyak-banyak kebaikan, karena di bulan Ramadan semua kebaikan kita berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan tidak hanya mudah mendengarnya, tapi Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan saya tidak hanya dimudahkan untuk menyampaikannya, melainkan Allah beri kemudahan saya untuk dapat mengamalkannya. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Bihurmatil Fatihah. Allahumma bihaqqi hadzal majlis wa bihaqqi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. وبحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق هذا الاجتماع اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا شقيا ولا مترودا ولا محروما. Ya Allah, semua yang hadir di majelis ini, pandanglah semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu, yang di dalam maupun yang di luar. Pandang semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah, karena semuanya adalah umat Nabi Muhammad ya Allah. Bukankah Nabi Muhammad adalah manusia yang paling Engkau sayangi? Maka sayangilah kami pula umatnya ya Allah. Kami umat dari Nabi yang paling Kau sayangi, dan kabarnya Nabi kami menyayangi kami ya Allah. Maka sayangilah kami semuanya ya Allah, yang disayangi oleh manusia yang paling Kau sayangi. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampuni dosa kami semuanya ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudari kami, kerabat kami, sahabat kami. Ampuni dosa semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Sekarang ya Allah, jangan tunda nanti-nanti ya Allah. Ampuni dosa semuanya ya Allah. Bukankah dosa kami sebesar apapun, jika Engkau lemparkan ke dalam lautan ampunan, ia hanyalah seperti buih di dalam samudra kedermawanan-Mu ya Allah. Bukankah Engkau adalah Zat yang maha dermawan,
Bukankah yang dermawan ketika memberi tidak perhitungan? Maka jangan perhitungkan dosa kami ya Allah. Ampuni sajalah semuanya ya Allah. Kami tidak sanggup jika dosa-dosa kami harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup jika dosa-dosa kami harus kami tanggung jawabkan di akhirat nanti ya Allah. Kami tak akan mampu menanggung, kami tak akan mampu pula untuk menjawab. Karenanya ampuni sajalah semuanya ya Allah. Yang dosanya banyak, kasih ampunan yang banyak ya Allah. Yang dosanya besar, kasih ampunan yang besar ya Allah. Biarkan kami semua keluar dari majelis, sedangkan dosa-dosa kami telah Engkau ampuni ya Allah. Kabarnya Engkau terkadang mengampuni tanpa diminta. Kabarnya Engkau ya Allah mengampuni seorang hamba tanpa dia memintanya. Kami saat ini memintanya kepadamu ya Allah. Bukankah di saat tidak diminta saja memberi, pasti akan memberi ketika diminta? Kami memohon ampunan-Mu ya Allah untuk semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang bahkan kami sudah lupa tapi Engkau tidak. Dosa yang bahkan kami tidak tahu bahwa itu dosa, padahal ia tercatat di dalam catatan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang bahkan kami menganggapnya remeh, akan tetapi ia besar di sisi-Mu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, kekerdilan kami ini, kebodohan kami ini ya Allah, maklumi dan ampunilah ya Allah. Ampuni sajalah semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah. Ampunilah saja dosa-dosa mereka ya Allah. Orang tua kami terkadang tidak mengerti ya Allah. Jangan biarkan mereka harus mempertanggungjawabkan dosanya di dalam alam kuburnya, apalagi di akhiratnya ya Allah. Ampuni sajalah dosa mereka ya Allah. Kami menyayanginya, karenanya sayangilah mereka ya Allah. Jadikanlah majelis ini sebagai sarana-Mu mengampuni dosa orang tua kami ya Allah. Jadikanlah majelis ini sebagai sarana-Mu mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk bisa beribadah dengan baik di waktu-waktu yang mulia yang segera akan datang pada kami. Bantu kami menghidupkan nisfu Sya'ban dengan cara yang terbaik. Bantu kami menghidupkan malam-malam Ramadan dengan cara yang terbaik, yang paling Kau sukai ya Allah. Bantu kami untuk pandai menjaga puasa-puasa kami. Bantu kami untuk dapat memperbanyak membaca dan mentadabburi Al-Quran. Bantu kami untuk dapat merayakan Lailatul Qadar. Bantu kami ya Allah untuk layak mendapatkan rahmat, ampunan dan itqun minan nar pada hari-hari Ramadan nanti ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah.
husnul khatimah ya Allah. Pulang kepadamu membawa iman, pulang menghadapmu membawa bekal, pulang menghadapmu membawa cinta padamu dan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Pulang padamu membawa kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat tersebut kami hidup. Ya Allah, matikan kami pula dengan kalimat tersebut ya Allah. Masukkan kami ke dalam kubur dengan kalimat tersebut ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu di dalam kubur kami nanti ya Allah. Tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad di dalam kubur kami nanti ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad di dalam kubur kami ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad di dalam kubur kami ya Allah. Jika ada yang tidak pantas, pantaskanlah ya Allah. Jika ada yang tidak layak, layakkanlah ya Allah. Jika ada yang tidak cocok, cocokkanlah saja ya Allah. Pertemukan semuanya dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam alam kubur kami nanti ya Allah. Dan kami pun mohon padamu ya Allah, orang-orang tua kami yang sudah berada dalam alam kubur, pertemukan mereka dengan Nabi Muhammad ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia, pertemukan mereka dengan Nabi Muhammad ya Allah. Keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, yang sudah mendahului kami, sahabat-sahabat kami yang sudah mendahului kami di dalam kuburnya ya Allah, pertemukan mereka dengan Nabi Muhammad. Karuniakan kepada mereka syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.